banyak yang tidak bisa terima dengan kondisi atau ketika kita disudutkan oleh suatu kondisi yang sulit, yang tidak nyaman, dan membuat kita menjadi lebih berpikir, lebih stres, dan banyak hal yang bisa yang akhirnya hal-hal negatif yang masuk ke dalam diri kita gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana kita bisa mendapat penghasilan tambahan di saat sulit. Simak terus videonya. Hai, halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Oke. Ya. Di episode kali ini kita akan bahas tentang penghasilan tambahan di saat sulit. Ya. Terkadang banyak orang yang ketika dihadapkan atau dibenturkan oleh sesuatu hal yang di luar kenyamanannya gitu ya, di luar kebiasaannya, dan namanya kehidupan, kita nggak pernah tahu roda kehidupan itu circle of life ya. Roda kehidupan tuh ya, kadang ada di atas, kadang ada di bawah, kadang ada yang hanya steady di tengah-tengah gitu ya. Dan banyak yang steady di tengah-tengah itu sebenarnya adalah orang-orang yang comfort zone gitu ya, orang-orang yang selalu di zona nyamannya mereka, selalu yang tenang santai gitu di zona nyamannya selama masih ada pekerjaan, selama masih ada uang yang datang gitu ya. Nah, tetapi ketika ada hal yang membuat kita menjadi di luar kebiasaan, di luar comfort zone kita, misalkan tahu-tahu ada kesalahan fatal di pekerjaan yang membuat kita jadi loss ya, jadi jobless, jadi nggak ada pekerjaan, tidak terima uang dan lain sebagainya. Akhirnya banyak yang stres, bingung memikirkan bagaimana gue harus ngidupin keluarga gue gitu ya, bagaimana gue bisa mendapatkan uang gitu ya. Banyak juga yang lebih berpikir cara singkat gitu ya. Nah, cara-cara singkat itu yang sebenarnya ya nggak perlu kita lakuin sih, selama kita masih punya otak, selama kita masih punya pemikiran, ide kreatif, kita akan bisa melakukan hal yang luar biasa ya. Nah, dikala kita butuh uang, atau misalkan gini, oke lah, kita posisi masih mendapatkan uang, masih bekerja gitu ya, masih dapat uang tiap bulan, tapi terkadang uang yang kita dapat itu kurang, uang yang dapat itu tidak cukup gitu, karena inflasi yang terus bertambah setiap tahunnya, sedangkan pekerjaan kita yang steady gitu ya, yang comfort zone, yang begitu-gitu aja gitu ya, akhirnya membuat keuangan kita kurang gitu ya. Nah, bagaimana mensikapinya supaya kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan di saat sulit gitu ya. Nah, butuh uang tambahan dikala THR nggak keluar gitu ya, dikala gaji dipotong setengah karena ada suatu hal gitu ya, atau banyaknya pemotongan gaji karena kesalahan kita, atau karena kondisi pandemi dan segala macam gitu ya. Akhirnya banyak yang membuat, banyak yang berpikir, banyak yang melakukan hal-hal yang negatif ya, banyak sekali. Nah, di saat-saat sulit itu ya, ternyata masih ada kesempatan. Masih banyak kesempatan yang bisa kita lakukan, masih banyak kesempatan yang bisa kita kerjakan, masih banyak kesempatan untuk kita bisa mendapatkan uang tambahan, ataupun
uang lainnya yang bisa membuat kita lebih mencukupi kehidupan kita, bahkan lebih dari cukup, sehingga kita bisa menabung, ya. Nah, hal-hal ini yang teman-teman bisa lakukan gitu. Jadi teman-teman jangan pesimis dulu, jangan melakukan hal-hal yang negatif dulu, ya. Jadi kesempatan itu sebenarnya ada, dan itu bisa kita lakukan, ya. Contoh yang paling simpel adalah ketika ada teman-teman trainer, teman-teman coach, teman-teman public speaking, teman-teman yang biasanya menjadi narasumber gitu di sebuah event, di sebuah acara, di sebuah talk show dan lain sebagainya. Ketika masa sulit, misalkan seperti pandemi gitu ya, akhirnya semua ditutup, semua di close gitu ya, termasuk saya. Jadi banyak job offline yang nggak bisa ke cover sama saya gitu ya, karena adanya penutupan dan lain sebagainya yang membuat kita juga jadi jobnya berkurang, pekerjaannya berkurang. Tapi di sisi lain akhirnya kita bisa melihat suatu kreativitas, ya, yang sebenarnya saya udah lakuin dulu, cuman belum terfokus. Nah, karena sekarang ini offline-nya sedang surut, maka saya melakukan hal-hal ini gitu. Jadi kita bikin kelas secara online, ya, Dulu webinar itu jarang sekali, walaupun sudah banyak yang menggunakan webinar, tapi peserta webinarnya agak sedikit, ya. Nah, sekarang ketika manusia disudutkan oleh satu sudut yang tidak bisa berpikir panjang, akhirnya menimbulkan ide-ide baru, ya. Ide-ide yang di luar nalar kita, yang kita juga tadinya kita nggak pernah kepikiran ide ini akan muncul gitu, ya. Nah, yang kita lakukan adalah teman-teman trainer, teman-teman coach, teman-teman public speaking, teman-teman narasumber semua, teman-teman musician, ya, teman-teman musician juga mereka melakukan hal yang sama gitu. Jadi kita melakukannya dengan platform online. Nah, ini adalah kesempatan sekali, kesempatan teman-teman semua untuk tetap belajar walaupun di saat yang teman-teman tidak bisa secara tatap muka online langsung ketemu, ya. Tapi ini bisa dilakukan gitu, ya. Keuntungannya apa sih? Nah, keuntungannya adalah pertama, biayanya lebih murah. Ya, biaya lebih murah. Yang kedua, teman-teman nggak perlu keluar rumah. Teman-teman bisa belajar, teman-teman bisa melakukan pembelajaran hanya dari rumah, gitu ya. Bahkan ada beberapa yang membuat sertifikasi secara online. Termasuk kemarin saya juga buat program sertifikasi bersama teman-teman trainer lain. Kita buat sertifikasi public speaking secara online, ya. Dengan kita kemas bentuknya seperti apa, roles-nya seperti apa, konsepnya seperti apa, itu bisa kita lakukan gitu. Jadi tetap kita bisa melakukan hal-hal yang baik, bisa kita melakukan hal-hal yang tadinya kita nggak kepikiran, akhirnya kita bisa lakukan loh gitu. Nah, kesempatan yang ada selain teman-teman yang secara melakukan secara online gitu ya, secara public speaking, secara trainer, secara narasumber dan lain sebagainya. Gimana untuk teman-teman pengusaha? Gimana untuk teman-teman yang uangnya uang harian gitu? Menurut saya bisa. Be kreatif, lakukan semuanya dengan kreativitas,
kita bisa ngelakuinnya, kita bisa survive, kita bisa dapat uang, kita bisa melakukan banyak hal yang bisa kita lakukan. Oke, kita bisa lakukan meskipun kondisinya tidak memungkinkan untuk kita melakukannya, gitu. Tapi kita bisa lakukan. Oke, apa saja yang bisa kita lakukan buat teman-teman pekerja harian? Contoh teman-teman pekerja harian yang memang rutinitasnya terhenti, kita bisa lakukan banyak hal. Yang pertama adalah teman-teman bisa menjual makanan ringan, misalkan seperti gorengan, lontong, atau kolak pada saat bulan puasa seperti ini sekarang ini, gitu ya. Untuk buat bukaan puasa itu, takjil itu, gitu ya, teman-teman bisa lakukan, ya. Dengan modal uang yang ada, itu teman-teman bisa lakukan. Oke, gimana jualnya? Jualnya teman-teman kasih servis lebih. Seperti apa servis lebihnya? Teman-teman bisa delivery ke rumahnya, gitu ya. Siapa yang ditawarin? Tetangga-tetangga. Oke. Untuk menjaga kerumunan, gimana caranya? Ya itu tadi, berikan servis lebih, delivery ke orang, delivery ke rumahnya. Siapa yang mau beli? Via chatting, via WhatsApp, via telepon, ya, teman-teman bisa lakukan, dan itu bisa membuat teman-teman mendapatkan uang, ya. Nah, selain itu, yang kedua adalah teman-teman bisa menjual makanan via media sosial, ya. Nah, makanan ini adalah suatu hal yang dibutuhkan orang ketika orang tidak bisa keluar rumah, ya. Ketika orang masih di rumah aja, gitu ya, itu sangat-sangat dibutuhkan. Tawarkan ke tetangga. Pasti kita punya grup WA, gitu ya, grup WA perumahan, grup WA teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, atau teman-teman nongkrong, gitu ya. Tawarkan makanan hariannya aja. Misalkan teman-teman bikin paket sayur, teman-teman bikin laukan, sambel-sambelan, atau apapun itu, gitu ya. Nah, teman-teman bisa lakukan itu semua dengan tetap memberikan servis. Nah, media sosial gratis, pergunakan untuk teman-teman jualan, ya. Japri orang-orangnya, jangan cuma diposting di media sosial dan menunggu ada yang beli, ya. Tapi teman-teman harus share, teman-teman harus tawarkan, ya. Tawarkan ke grup-grup WA, ke grup-grup sekolah, ke Facebook dan lain sebagainya, ke Instagram, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar diposting di media sosial, tapi teman-teman nggak melakukan promosi atau nggak melakukan penawaran. Jangan, lakukan juga penawarannya, wajib. Penawaran itu wajib, ya. Nah, jadi menjual makanan ini masih banyak orang yang mau beli. Believe me, percaya gue, ya. Apalagi kalau teman-teman bisa menjual seperti makanan misalkan gini, ayam ungkep yang orang tinggal goreng beres, gitu ya, atau risoles frozen, gitu ya. Jadi kita bikin risoles, kita masukin ke freezer, gitu ya. Nah, kita jualin frozen, gitu, atau kebab frozen, atau ayam ungkep, atau bebek ungkep, atau makanan-makanan yang pengolahannya nggak begitu rumit untuk pembelinya, gitu. Atau kalaupun memang teman-teman mau ke arah catering, ya, itu juga bisa. Jadi catering harian modelnya, ya, membuat makanan modelnya catering harian. Jadi ada sayurnya, ada lauknya, ada sambal-sambalnya. Kalau mau pakai nasi silahkan pakai nasi, kalau nggak pun laukan aja. Teman-teman bisa bikin package-nya, ya, dan tawarkan package-nya itu ke orang-orang terdekat. Oke, beri pelayanan lebih. Pelayanan lebihnya apa? Delivery. Oke,
Nah, perhitungkan juga ongkos delivery-nya, ya. Jadi selain kita menjual makanan, ketika ongkos delivery-nya itu agak jauh, kita wajar untuk meminta untuk ongkos delivery-nya kepada pembeli. Oke? Nah, makanan yang diolahnya mudah, ya, itu akan memudahkan si pembeli untuk mengolahnya dan tidak ribet. Akhirnya makanannya mudah dinikmati, penyajiannya cepat gitu ya. Nah, selain itu, yang ketiga adalah teman-teman bisa jadi reseller. Teman-teman bisa jadi reseller masker atau hand sanitizer atau cairan probiotik gitu ya, atau desinfektan dan lain sebagainya. Nah, banyak peluang untuk kita bisa melakukan hal itu. Ya, ada beberapa teman saya yang usahanya adalah konveksi, akhirnya mereka beralih ke pembuatan masker. Nah, mereka ini membutuhkan teman-teman menjadi reseller penjualannya supaya saling mendukung, dan di situ juga teman-teman bisa mendapatkan uang lebih. Gimana jualannya? Jualannya bisa secara online. Sekali lagi, penjualan online di saat seperti sekarang ini sangat-sangat efektif. Oke? Nah, selain jadi reseller, teman-teman juga bisa jadi freelancer untuk penulis gitu ya. Nah, banyak platform digital yang apalagi media berita online itu mereka membutuhkan banyak tulisan, banyak artikel, banyak sesuatu yang membuat mereka hidup. Ya, jadi kita bisa menjual tulisan kita dengan modal laptop, dengan internet, kita bisa membuat tulisan kita dan kita kirimkan ke media-media online tersebut. Dan kita bisa mendapatkan penghasilan dari sana. Ya, penghasilan tambahan bisa kita dapatkan dari sana. Pembahasannya apa? Apapun yang teman-teman mau bahas silahkan, gitu ya. Nah, kecuali hal-hal yang syara, hal-hal yang pornografi dan lain sebagainya, kecuali yang seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa bahas tentang apapun kecuali hal-hal yang negatif, pornografi, syara, dan lain sebagainya. Jadi lebih baik ke arah edukasi, pemberitahuan atau apapun itu. Jadi, nah selain itu teman-teman juga bisa menjadi produsen kue lebaran atau kue kering ya. Atau ketika teman-teman, wah modalnya terlalu besar coach gitu ya, untuk kita memulai usaha catering kita harus beli oven, harus beli bahan baku, harus beli loyang dan lain sebagainya, toples. Oke. Selain itu bisa nggak untuk bisa mendapatkan tambahan dari kue kering atau kue-kue lebaran? Jawabannya bisa. Teman-teman bisa jadi reseller lagi. Cari teman-teman kue-kue yang penjual kue yang bisa teman-teman bantu jualkan. Ya. Cari penjual kue yang bisa teman-teman bantu jualkan kuenya. Nah, ketika teman-teman bantu jualin, nggak mungkin mereka nggak mau. Ya, jadi ketika kita saat-saat sulit, ketika kita saat-saat menurut kita nggak mungkin dan lain sebagainya, menurut saya semua itu mungkin terjadi dan mungkin kita lakukan, gitu ya. Memang kita tidak bisa melakukan hal-hal normal seperti sebelumnya, tapi kita punya hal-hal baru yang bisa kita lakukan dan kita bisa mendapatkan uang. Ya, walaupun itu hanya uang tambahan atau memang itu menjadi, ketika teman-teman seriusin bisa jadi uang inti gitu. Setelah Ramadan teman-teman bisa mulai kerjain itu terus. Ya. Jadi teman-teman bisa melakukan
hal-hal yang di luar kebiasaan dan kita bisa mendapatkan uang untuk bisa survive. Keluarkan ide kreatif teman-teman, ya. Seperti tadi di awal saya bilang adalah terkadang manusia itu harus dibenturkan dulu, ya, harus dibenturkan dulu, baru keluar ide-ide cemerlangnya, baru keluar kreativitasnya, baru keluar apa yang akan dilakukannya, gitu ya. Nah, tadi 5 tadi adalah beberapa hal contoh. Masih banyak lagi yang teman-teman bisa lakukan, bisa dapatkan uang untuk kita bisa bertahan hidup, survive. Dan buat saya survive sekarang sangat-sangat dibutuhkan. Jadi ketika dibilang, banyak yang bilang new normal, itu bagus menurut saya, karena akan ada timbul ide-ide baru, peluang-peluang baru, kesempatan-kesempatan baru yang sebenarnya kita lupakan tadinya. Oke? Jadi teman-teman, lakukan hal yang bisa kita survive, buat kita survive, kita bisa mendapatkan uang. Keluarkan ide teman-teman, cari peluangnya, cari kesempatannya, dan ambil semuanya. Oke? See you on the next video. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. See you, bye-bye.